Halo semua, aku Sylvina dan sekarang kalian lagi nonton Kode Abstrak. Di sini kita bakal bahas sesuatu yang creepy, mulai dari misteri, horor, mitos, konspirasi, history, atau juga tragedi. Di Selasa malam ini, aku mau bawain sejarah, yaitu sejarah tentang salah satu kerajaan yang terbesar yang pernah ada di Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit. Langsung aja kita bahas. Kerajaan Majapahit itu kerajaan yang berpusat di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, yang pernah berdiri di tahun 1293 sampai tahun 1527 Masehi. Kerajaan Majapahit ini didirikan sama Raden Wijaya. Raden Wijaya ini adalah menantunya Kartanegara, raja kerajaan Singasari yang terakhir. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang berkuasa di tahun 1350 sampai tahun 1389 Masehi. Kerajaan Majapahit ini jadi kerajaan Hindu-Buddha yang terakhir yang pernah menguasai Nusantara dan dianggap sebagai monarki yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut Negara Kertagama, kekuasaan dari Kerajaan Majapahit ini terbentang luas mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Filipina, Manila, Sulawesi, Papua, dan lain-lainnya. Sisa-sisa peninggalan arkeologis dan reruntuhan bangunan kerajaan ini banyak ditemuin di Kabupaten Mojokerto. Saat itu daerah Mojokerto pernah menjadi ibu kota dari Kerajaan Majapahit. Nah, tapi gimana sih berdirinya Kerajaan Majapahit ini? Jadi, sebelum berdirinya Kerajaan Majapahit, ada Kerajaan Singasari yang jadi kerajaan terkuat di Pulau Jawa saat itu. Hal itu jadi menarik perhatian seorang penguasa dinasti Yuan dari Tiongkok namanya Kubilai Khan. Kubilai Khan ini mengirim utusan yang namanya Meng Qi untuk pergi ke Singasari dan menuntut upeti. Tapi Raja Kertanegara menolak tuh untuk membayar upeti itu dan malah mempermalukan utusan itu dengan merusak wajahnya, bahkan sampai memotong telinganya. Habis itu Kubilai Khan akhirnya marah dan memberangkatkan ekspedisi besar ke Tanah Jawa di tahun 1293. Saat itu, Adipati Kediri yang bernama Jayakatwang sudah berhasil membunuh Kertanegara. Dan atas saran dari penasihat kerajaan Arya Wiraraja, Jayakatwang ngasih ampunan kepada Raden Wijaya yang sudah menyerahkan diri. Habis itu, Wiraraja ngirim utusan untuk ke Daha dan ngasih surat yang isinya pernyataan kalau Raden Wijaya itu menyerah dan ingin mengabdi kepada Jayakatwang. Karena hal itu, akhirnya Raden Wijaya dikasih sebuah hutan. Ia membuka hutan itu dan membangun sebuah desa baru yang dinamai Majapahit. Nama Majapahit diambil dari buah maja dan rasa pahit dari buah itu. Nah, ketika pasukan Mongol tiba, Wijaya ini bersekutu sama pasukan Mongol. Lalu mereka bertempur melawan Jayakatwang. Dan pas berhasil menjatuhkan Jayakatwang, Raden Wijaya ini malah berbalik menyerang pasukan Mongol dan membuat mereka ini pulang secara terpaksa karena mereka ini berada di negara asing bagi mereka, atau bukan di negara mereka sendiri. Tanggal pasti yang digunain sebagai tanggal kelahiran Kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu tanggal 15 bulan Kartika
tahun 1215 Saka yang bertepatan di tanggal 10 November 1293. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardhana dan Raden Wijaya wafat di tahun 1309 Masehi. Putra sekaligus penerus dari Raden Wijaya adalah Jayanegara. Dalam kisah, Raja Jayanegara ini adalah raja yang punya kebiasaan buruk, yaitu suka bermain perempuan. Bahkan dia ini ingin memperistri dua saudara tirinya sendiri, yaitu Gitarja dan Raja Dewi. Ia juga dikenal sering godain perempuan, walaupun itu istri bawahannya sendiri. Tapi para bawahannya itu nggak ada yang berani sama Raja Jayanegara. Dalam kitab Pararaton menyebutkan kalau Raja Jayanegara adalah Kalagemet, yang artinya penjahat lemah. Di tahun 1328, Jayanegara ini dibunuh sama tabibnya pas lagi ngejalanin sebuah operasi bedah. Menurut kitab Pararaton, tabibnya yang bernama Tanca membunuh Jayanegara karena sang raja itu sudah melecehkan istrinya. Tapi ada catatan lain yang bilang kalau otak dari pembunuhan Jayanegara itu tadi, yaitu dari Patih Gajah Mada. Soalnya dia itu menilai kalau Raja Jayanegara itu tidak pantas untuk memimpin kerajaan dan juga melindungi dua putri kerajaan, yaitu Gitarja dan Raja Dewi. Ibu tiri dari Raja Jayanegara yang bernama Gayatri Rajapatni jadi salah satu orang yang paling dihormati di kerajaan itu, dan seharusnya dia yang menggantikan Jayanegara. Tapi Rajapatni ini memilih untuk mengundurkan diri dari istana dan lebih memilih menjadi seorang biksu. Akhirnya Rajapatni menunjuk anak perempuannya yang bernama Dyah Gitarja Tribuana Wijaya Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardhani untuk jadi Ratu Majapahit. Di tahun 1336, Tribuana menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapati, dan di saat pelantikannya Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa yang menunjukkan rencananya untuk melebarluaskan kerajaan Majapahit dan membangun sebuah kemaharajaan. Dan selama kekuasaan Tribuana, kerajaan Majapahit berkembang menjadi lebih besar dan terkenal di Kepulauan Nusantara. Selanjutnya kita bahas tentang puncak kejayaan kerajaan Majapahit. Rajapatni atau Gayatri wafat di tahun 1350. Nah, setelah ibundanya wafat, Ratu Tribuana Tunggadewi menyerahkan tahta Majapahit kepada putranya, yaitu Hayam Wuruk dengan gelar Maharaja Sri Rajasa Nagara. Hayam Wuruk naik tahta ketika dia di usia 16 tahun. Pas masa pemerintahan Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit mengalami masa keemasan. Hayam Wuruk juga didampingin sama Mahapati Gajah Mada. Saat itu, Hayam Wuruk jadi Raja Majapahit yang sangat terkenal. Dan Gajah Mada juga bisa meneruskan cita-citanya. Satu persatu kerajaan di Nusantara akhirnya bisa ditaklukkan di bawah kekuasaan Majapahit. Dan wilayah kerajaannya itu hampir di seluruh wilayah Nusantara. Ditambah wilayah Tumasik atau Singapura dan Semenanjung Melayu. Tumasik jatuh di tangan Majapahit saat masa raja keduanya, dan wilayah ini berhasil direbut sama Majapahit di tahun 1390. Kebesaran kerajaan Majapahit mencapai puncaknya di zaman pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhana yang berkuasa di tahun 1328 sampai 1350 dan mencapai zaman keemasan pas masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk yang berkuasa di tahun 1350 sampai 1389. Ibnu Battuta dalam perjalanannya di tahun 1332 sampai tahun 1347, dia mengunjungi sebuah tempat yang bernama Mul Jawa, yang artinya Pulau Jawa atau Jawa Majapahit. Negara itu membentang sebesar 2 bulan perjalanan dan memerintah negara Kakula dan Kamara. Nah, saat itu Ibnu Battuta bertemu sama penguasa Mul Jawa dan tinggal di sana selama 3 hari. Selama di sana, Ibnu Battuta lihat di kota itu punya sebuah kapal perang yang digunakan untuk merampok dan mengumpulkan tol
dan ada gajah yang diperkerjakan untuk berbagai tujuan. Ada juga perempuan Jawa yang menunggangi kuda, dan banyak yang memahami cara untuk memanah dan berperang seperti laki-laki. Hayam Wuruk atau Sri Rajasa Nagara yang berkuasa menjadi Raja Majapahit sesudah kekuasaan dari Sri Rajapatni di tahun 1350. Nah, hal ini juga dibuktiin dalam Piagam Singasari yang ngejelasin kalau penobatan Hayam Wuruk sebagai Raja Majapahit dan Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani berhenti menjadi pimpinan negara. Di masa pemerintahan Hayam Wuruk, hampir seluruh wilayah Nusantara bisa disatuin dengan panji-panji kerajaan Majapahit. Pengaruh kekuasaan dan kerjasama kerajaan Majapahit meluas bahkan sampai ke luar Nusantara. Dan di masa Hayam Wuruk, agama Hindu menjadi agama para rakyat Majapahit secara keseluruhan. Wilayah Majapahit akhirnya diperluas berkat penundukan Sadeng di tepi Sungai Badadung dan Keta di pantai utara dekat Panarukan seperti yang diberitakan dalam Negara Kertagama. Di masa ini, Majapahit menguasai seluruh wilayah Jawa Timur dan juga Madura. Habis itu mulailah Majapahit menjangkau ke wilayah di luar Jawa. Tapi dari awal berdirinya kerajaan Majapahit sampai kerajaan ini runtuh, kerajaan Majapahit tidak bisa menaklukkan kerajaan tetangganya sendiri, yaitu kerajaan Sunda. Bahkan sempat terjadi peperangan di antara dua kerajaan ini yang dinamain sama Perang Bubat. Nah, sekarang aku mau ceritain gimana terjadinya Perang Bubat. Perang Bubat ini diawalin sama adanya rencana perkawinan politik antara Raja Hayam Wuruk, putri dari kerajaan Sunda yang bernama Dyah Pitaloka Citraresmi. Dyah Pitaloka Citraresmi ini adalah putri dari Prabu Linggabuana Wisesa yang saat itu adalah raja dari kerajaan Sunda. Dari kerajaan Majapahit, Hayam Wuruk mengirim seorang patih untuk pergi ke kerajaan Sunda dan meminang si Dyah Pitaloka ini. Nah, karena adanya kesempatan untuk membina aliansi dengan kerajaan Majapahit, akhirnya Raja Kerajaan Sunda atau Prabu Linggabuana ngasih restunya dan akhirnya menemani putrinya ke Majapahit untuk melakukan pernikahan. Di tahun 1357, Raja Sunda sama keluarganya tiba di Majapahit setelah melintasi Laut Jawa. Dan rombongan kerajaan itu berkemah di alun-alun Bubat di bagian utara Trowulan, ibu kota Majapahit, dan mereka ini menunggu pelaksanaan upacara pernikahan. Tapi Gajah Mada menyadari dari pernikahan itu yang diuntungkan cuma dari kerajaan Sunda, dan Gajah Mada menuntut kerajaan Sunda untuk menyerahkan kerajaannya ke kerajaan Majapahit dan minta putrinya yang mau dinikahkan tadi juga diserahkan dan cuma dijadiin selir Raja Majapahit. Tapi Raja Sunda yang dengar permintaan dari Gajah Mada otomatis menolak dan memutuskan untuk pulang dan membatalkan pernikahan itu. Tapi Majapahit masih tetap menuntut penyerahan putri Sunda dan akhirnya Majapahit mengepung perkemahan Sunda. Habis itu terjadilah pertempuran di alun-alun Bubat, Kabupaten Mojokerto antara tentara Majapahit sama keluarga kerajaan Sunda untuk mempertahankan kehormatan masing-masing. Tapi peperangan itu gak seimbang. Soalnya dari kerajaan Sunda sebagian besar cuma terdiri dari keluarga kerajaan, pejabat negara, para bangsawan, pelayan, dan juga pengawalnya yang diperkirakan rombongannya itu kurang dari 100 orang. Nah, di sisi lain, dari kerajaan Majapahit, pasukannya itu berjumlah ribuan dan di bawah komando dari Gajah Mada. Akhirnya di situ rombongan keluarga Sunda dikepung, tapi makin hari kerajaan Sunda ini merasa kewalahan. Raja Sunda dan hampir dari seluruh pihak kerajaan Sunda tewas dalam pertempuran itu. Bahkan para wanita dan para putri dari kerajaan Sunda juga bunuh diri setelah para prajurit laki-lakinya itu kalah semua, termasuk putri Dyah Pitaloka. Wafatnya Dyah Pitaloka ditangisin sama Raja Hayam Wuruk dan juga seluruh penduduk kerajaan Sunda. Nah, habis itu Raja Hayam Wuruk menikah sama sepupunya sendiri, namanya Paduka Sori. Karena kecerobohan Gajah Mada ini,
Di istana, dia diejek dan gak dipercaya lagi karena gak sesuai sama keinginan bangsawan Majapahit. Gajah Mada juga dianggap mempermalukan martabat dan merusak pengaruh Raja Hayam Wuruk. Dan dari peristiwa ini membuat karir dari Gajah Mada ini berakhir. Gak lama setelah peristiwa itu, Raja memaksa Gajah Mada untuk pensiun dini melalui pemberian Perdana Menteri Tanah di Mada Karipura yang saat ini namanya Probolinggo, jadi diasingkan jauh dari urusan istana. Nah, Raja Sunda berikutnya akhirnya memberlakukan suatu kebijakan yang melarang orang Sunda menikah sama orang Jawa. Hal ini mencerminkan kekecewaan dan juga kemarahan dari kerajaan Sunda terhadap Majapahit yang memicu permusuhan antara Sunda dan Jawa yang mungkin masih berlangsung sampai saat ini. Ada kemungkinan Sunda menjadi jajahan Majapahit setelah adanya pertempuran ini. Keberhasilan Gajah Mada membunuh Raja Kerajaan Sunda jadi tanda bahwa Gajah Mada berhasil memenuhi sumpah palapanya. Oke semuanya, itu tadi sejarah tentang Kerajaan Majapahit mulai dari berdirinya sampai masa kejayaannya. Nah, di episode selanjutnya aku bakal ceritain tentang masa kemunduran sampai runtuhnya kerajaan terbesar pada masanya ini. Makasih buat kalian yang udah stay terus. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Pantengin terus channel kita tiap malam Jumat dan Selasa malam. Sampai jumpa di Kode Abstrak selanjutnya. Bye-bye.